Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Pleno PCM Kota Metro Bapak Saifuddin Habib, yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah 15 Polos, segenap takmir Masjid Arafi, dan yang kami hormati tamu kami dari Kops Mubalik Muhammadiyah Kota Metro. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di tengah guyuran rahmat dan rezekinya dengan hujan ini kita tetap bisa bersilaturahmi di Masjid Arafi. Tak lupa salat serta salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang teladan yang mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Untuk tertibnya acara, izinkan saya untuk memandu jalannya kegiatan Safari Ramadan dan pengajian serta buka bersama dari Kops Mubalik Muhammadiyah dan pimpinan ranting Muhammadiyah 15 Polos di Masjid Arafi ini. Mari jamaah sekalian, kita buka acara dan kegiatan kita dengan bersama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ustadz Rozak. Kepada beliau dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan tambahan iman atas apa yang sudah dibacakan oleh Ustadz Rozak tadi. Meningkat ke acara berikutnya, yaitu sambutan yang pertama, yaitu sambutan dari Pleno PCM Metro Pusat sekaligus takmir Masjid Arafi. Kepada Ustadz Saifuddin Habib disilakan.
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Disyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada sore menjelang malam sambil menanti berbuka puasa, alhamdulillah kita bisa berkumpul di Masjid Ar-Raufin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang saya hormati Bapak Ruslani selaku sesepuh dan selaku ketua ranting 15 polos dan jajarannya, tim pengurus ranting. Kemudian yang saya hormati rombongan, terutama Bapak Dr. Mustoto MAG ya, selaku ketua tim Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Metro, dan yang saya hormati seluruh tim KMM yang pada hari ini hadir, yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati seluruh jamaah yang hadir. Pertama, saya di sini selaku takmir masjid, ketua takmir masjid, ya, mengucapkan selamat datang ya di Masjid Ar-Raufin, dan selamat datang juga di ranting 15 Simopuro 15 polos. Kedua, terima kasih banyak pada tim KMM Kota Metro atas kunjungannya di ranting 15 polos dan di Masjid Ar-Raufin ini. Pada hari ini yang pertama kali sepertinya Pak Dr. Mustoto, ini yang pertama kali, sebelumnya belum pernah. Alhamdulillah, ini suatu perkembangan kemajuan yang luar biasa. Tim KMM ini sudah turun ya ke ranting-ranting, ke masjid-masjid Muhammadiyah, dan ini harapannya ke depan terus berjalan dan bisa terus bersinergi dengan masjid-masjid Muhammadiyah. Alhamdulillah, masjid ini sudah kebagian satu dari KMM khutbah Jumat setiap Jumat kelima. Setiap Jumat kelima. Nanti kalau apabila kekurangan mubalik tenaga khotib, saya akan mengusulkan kembali gitu. Harapannya lebih banyak lagi. Kemudian perlu saya sampaikan kegiatan ranting 15 polos ini mewakili Pak Ruslani ini ya, sekaligus pleno PCM. Atas nama pleno PCM juga PCM Metro Pusat juga mengucapkan terima kasih ya atas kunjungannya dari KMM Kota Metro, dan atas nama ranting 15 polos juga kami sampaikan kegiatan ranting Imopuro. Saya sering di Imopuro, maaf ya, 15 polos. Kegiatan rutin masjid ranting 15 polos, dan yang markasnya itu di Masjid Ar-Raufin ini. Kebetulan saya juga ketua takmirnya. Jadi kegiatan rutinnya adalah kalau di masjid ya kegiatan pengajian rutin kita menyelenggarakan setiap 2 minggu sekali, setiap hari Kamis malam Jumat. Ini diisi oleh ustadz-ustadz dari KMM ada
secara tidak langsung dari KMM ini Ustaz Mustoto juga kadang isi dan banyak. Kemudian kegiatan kita ranting ini mengadakan sholat Idul Adha dan sholat Idul Fitri. Kita melaksanakan di halaman SD Muhammadiyah setiap tahun kita mengadakan sholat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Kemudian kita melaksanakan kurban. Alhamdulillah ranting sini setiap tahun bisa 3 sampai 6 pernah ya, 6 sapi gitu. 6 sapi kita dilaksanakan di masjid ini. Kemudian kita melaksanakan gerakan sosial itu ranting kerjasama dengan masjid itu Arafi berbagi. Jadi kita berbagi ke masyarakat sembako dan lain sebagainya. Kemudian kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di masjid yang rutin, sholat berjamaah, kemudian sholat Jumat, sholat tarawih, dan penghimpunan zakat fitri. Nah, kita selalu melaksanakan itu. Alhamdulillah masjid ini bisa melaksanakan sholat 5 waktu itu jamaah tetap alhamdulillah minimal 2 baris gitu, 2 baris lah ya. Jadi tidak kosong, setiap 5 waktu itu alhamdulillah terisi. Dan ini juga imam itu terjadwal, dan setiap habis sholat maghrib kita ada halaqah, kita bacakan menggunakan kitab 1-2 hadis kita bacakan. Nah itu kegiatan kita rutin untuk siraman rohani setiap habis sholat maghrib untuk para jamaah gitu, para jamaah. Kemudian apalagi Pak Ruslani kegiatan ranting yang Pak Ruslani yang banyak ingat ya kegiatan-kegiatan. Nah ini gambaran untuk KMM ya. Kami sangat senang atas kunjungannya dan nanti ada tindak lanjut. Harapannya banyak lagi ustadz-ustadz KMM ini bisa masuk ke Masjid Arafi membantu dalam kegiatan kajian-kajian, termasuk Pak Mustoto itu mengisi ngaji 2 minggu sekali, kemudian khotib Jumat, dan ini saya juga belum dapat ini Ustadz. Khotib Idul Fitri saya juga belum dapat. Harapannya nanti kalau ada sebelum diminta saya sampaikan ini kami belum dapat ini ustadznya. Kalau kita Ustadz Ruslani sudah sering dan nanti harapannya dari KMM bisa membantu. Itu saja, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam sambutan dan lain halnya, dan yang kurang berkenan kami mohon maaf atas nama pengurus masjid dan pengurus ranting 15 polos. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan berikutnya yaitu dari Ketua Korps Mubalik Muhammadiyah Kota Metro kepada Ustadz Dr. Mustoto, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina wa maulana wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Pleno PCM Metro Pusat, Bapak
Haji Habib Saifuddin Habib. Beliau jabatannya banyak selaku tetua di masjid ini, di pleno dan juga di SD Muhammadiyah, termasuk jadi panutan. Pak Ruslani selaku ketua ranting, namanya ranting 15 polos. Kok dikatakan polos? Karena enggak aneh. Ya. Beliau yang bawa rekso di sini, yang bawa rekso sekolahan, mantan daripada kepala sekolah SMA Muhammadiyah 1. Ada Bapak Dewan, namanya Pak Dewan, satu-satunya yang hadir selalu. Dia senior, ya senior, ya, yang juga sangat besar perjuangannya untuk Muhammadiyah ini. Dan nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Bil khusus para kawan-kawan KMM yang bersemangat, Pak. Saya senang dengan kawan-kawan KMM ini semangat. Alhamdulillah. Ini namanya Ustadz Wiyanto. Beliau ini yang musyrif Darul Arqam Pak Habib. Kenal Pak Habib? Iya. Pengajar pondok pesantren Darul Arqam. Beliau juga di samping jadi guru pondok pesantren Darul Arqam Muhammadiyah, sehari-hari sebagai marketing travel umroh dan haji. Yang promotor barunya itu Lion Air, 10 hari itu hanya 25,9 pakai Lion Air. Kalau mau umroh sama beliau gratis. Ya, ini koordinator Metro Utara. Jadi KMM ini kita buat koordinator Pak Habib. Itu yang pakai baju hitam, namanya Ustadz Distur. Sebenarnya ahli kesehatan, Pak. Jadi S1 keperawatan dari Aisyah Jogja, yang ahli suntik menyuntik. Gitu. Ahlinya beliau termasuk IT, YouTuber, kemudian membuat majalah, termasuk membuat buletin. Itu rumahnya di Adimulyo, di Bulak Sari, yang kanan kirinya banyak kodok-kodok sepanjang jalan itu. Di Adi Widaya lurus, nanti bisa dimanfaatkan di Muhammadiyah itu, karena ahli suntik menyuntik seorang mantri, asal seperti itu. Sampingnya Pak Eko Yonanto, kepala sekolah SMA 2, rivalnya Pak Ruslani waktu itu. Ya. Koordinator KMM Metro Pusat, nah itu yang bawa rekso Masjid Al-Wusto. Saudaranya bersama Pak Sardi. Ya, ini Pak Eko, memang Eko, dan dibalik memang oke. Sampainya Bapak Ustadz Ahmad Miftahuddin Al-Hafid. Tinggal di Metro Barat, ngajar di Sang Pencerah ya. Darul Mutakin, Pak. Darul Mutakin pondoknya Ustadz Amin, Pak Budi Pranoto, yang di samping SMK 3. Sampingnya Ustadz Agus Gunawan, ngajar di Imadul Bilad. Nah, jadi ngajar di Imadul Bilad. Pak Agus ini pinter, ngajarnya ya akhwat. Nanti Mbak gak tahu kenapa milih yang akhwat. Koordinator KMM Metro Timur. Sampainya Ustadz namanya Ustadz Ibrahim Fayyad Al-Hafid. Ya,
ngajar di SMA Muhammadiyah Ahmad Dahlan. SMA Ahmad Dahlan, putranya Pak Samijo Jarot. Kenal Pak Ruslan Pak Samijo Jarot? Orang kenal mulih. Itu anaknya alhamdulillah. Ya. Beliau kuliah formalnya di IT, buat program-program aplikasi-aplikasi. Sebentar lagi beliau akan membuat aplikasi cara menghilang. Bisa itu ya. Sampainya itu Bapak Hafid Al-Atok. Jadi guru besar di SD Muhammadiyah. Iya. Kenal Pak ya, Pak Habib kenal? CS. Koordinator KMM Mite Hadi Mulyo saja. Enggak timur, enggak barat. Yang sana itu namanya Ustadz Yusuf Ramdan Al-Hafid, juga ngajar di Darul Mutakin, koordinator KMM Metro Barat. Alhamdulillah lengkap Pak, lengkap. Ini malah berapa persen dari KMM ini? Ya, benar dari KMM. Baik, terima kasih Bapak Habib Ustadz Ruslani, kamu diterima untuk silaturahim kunjungan sosialisasi tentang KMM yang sebenarnya kedua kali Pak Habib kita ini. Tahun yang lalu tanggal 3 Maret kita dilantik, kemudian Ramadan kita ngadakan safar Ramadan keliling. Hanya untuk Metro Pusat kita tempatkan di Ranting Yoso Mulyo. Karena saya lihat di cabang Metro Pusat ini kurang dalam setahu saya kayaknya kurang pengajian gabungan di cabangnya, sehingga satu-satunya yang kita pilih Ranting ya hanya Metro Pusat, yang lainnya kepada PCM dan PCM. Maka dulu Saudari Yosomulyo ditempatkan di Masjid Al-Manar, dan tahun ini di Ranting 15 Polos dan ditempatkan di Masjid Ar-Rafi. Kemarin hari Sabtu di Hadimulyo, hari Senin di Metro Pusat, dan insya Allah besok itu di Metro Utara. Untuk Metro Barat ini belum ada kepositifan waktu. Yang awalnya tersepakati tanggal 19 ditempatkan di Panti Budi Tomo. Ala kulli hal, karena ada acara peletakan batu pertama di SD Sang Pencerah, selanjutnya kita masih nunggu waktunya konfirmasi. Baik, KMM itu kan merupakan induk atau wadahnya Pak Habib, wadah para mubalik Muhammadiyah yang dulu pernah kita kumpulkan antara PCM, Aisyah, Muhammadiyah, takmir masjid, gunanya untuk pendataan. Pendataan ada 15 masjid Muhammadiyah, kemudian mubalik Muhammadiyah ada 74 yang terdata. Mubalighahnya ada 30-an, sehingga dalam data itu ada 100 sekian mubalik dan mubalighahnya. Yang kita pengen Pak Ruslani bahwa mubalik itu yang ngaji, tidak hanya ngisi ngaji. Kita juga perlu sebenarnya kumpul, dan sudah 2 kali kita ini kumpul, sarasian dan kemarin pembekalan para mubalik. Tujuan kita seperti itu, tidak hanya menyampaikan pengajian, namun juga ngaji. Nanti ada materi atau reka dakwah, dan juga ada termasuk dibekali dengan tahsin. Maka tahsinnya seorang ustadz ketika jadi imam minimalnya standar, sehingga bisa dinikmati oleh makmum, sehingga makmum dalam sholat itu merasa nyaman. Dan akan berkala pertemuan dai itu, nanti ada problematika dakwah, dan banyak yang kita capai, yang kita kerjakan tatkala para dai ini kumpul, dan ternyata itu belum digarap Pak Habib. Dan menurut kita ini penting. Makanya
Pak Habib, Pak Ruslani dan kawan semuanya, kita ini juga belum ada format yang bisa kita contoh dari tahun-tahun sebelum kita. Dari periode tahun 2010-an, 2015, 2018 sampai kemarin itu selesai, kita kehilangan jejak apa yang telah dilakukan oleh KMM waktu dulu yang sebenarnya kami pengen mencontoh, sehingga program-program kami sekarang ini ya mungkin tidak sesuai dengan program-program KMM yang tahun lalu yang kita cari programnya belum ketemu. Penjadwalan khutbah ini sudah masuk ya Pak Habib ya, sudah masuk. Jadi jadwal yang dijadwal oleh KMM itu adalah Masjid Muhammadiyah dan non Muhammadiyah. 70% itu Masjid Muhammadiyah, 30-nya belum masjid umum, dan belum masjid-masjid Muhammadiyah itu bergabung dengan KMM, walaupun mereka mengatakan bahwa khotibnya juga KMM. Ini sedikit koreksi, KMM itu merupakan satu wadah. Kalau khotibnya Mubalik Muhammadiyah, ya, namun bukan KMM yang menjadwalkan. Kita ini 0 rupiah, gak ada sumber dananya. Tapi alhamdulillah ternyata walaupun gak ada dana sumbernya, ternyata bisa berjalan karena keikhlasan kawan-kawan itu semuanya. Makanya di Muhammadiyah ini kita mesti harus meluruskan niat. Jadi kalau kita nggak lurus niat Pak Ruslani Habib ya, kita asa kecewa. Nah, Muhammadiyah itu dengan dinamikanya berorganisasi, nggak lurus niat itu bisa kecewa. Maka dalam kita berjuang ini, pertama-tama luruskan niatnya. Walaupun kita nggak dapat katakan sesuatu, kita harus meyakini Allah akan membalas kita. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu Allah akan balas di tempat lain. Kita berbuat baik di sini, berbuat baik di Ranting, beramal di Arafi, tapi nanti rezekinya banyak di mana-mana. Contoh, Pak Dewan itu dalam membantu masjidnya kurang-kurang. Di masjid nggak itu bayaran, dibayar piro, tapi rezekinya Pak luar biasa. Sehari itu bisa 5 juta bersih. Itu Pak Dewan itu. Iya, namanya Pak Dewan. Itu semuanya balasan dari Allah, karena Pak Dewan itu suka berbuat baik. Berbuatnya baik di sini, tapi rezekinya dari reklame. Iya, di tempel menempel. Ketika saya akan ngelis mobil saya, nggak mau dibayar. Katanya bayarnya pakai doa. Dan ternyata rezekinya justru Allah ganti yang berlipat ganda, yang lebih baik. Akhirnya Allah mudahkan untuk membuat apotik. Punya apotik, Pak. Luar biasa. Maka banyak rezeki-rezeki yang kita dapatkan kadang-kadang enggak di luar pikiran kita, enggak di luar nalar kita. Tapi itulah balasan Allah, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bahwa perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak ada balasannya kecuali dengan kebaikan. Terima kasih Pak Habib, KMM diberikan kesempatan untuk menjadwalkan Jumat di sini. Dan ini Pak Habib, kita ini masih sosialisasi. Idul Fitri ini bisa kita yang mengirimkan khatibnya, nanti kita sesuaikan minimalnya data yang perlu kita dapatkan, nanti kita publish, dimasukkan dalam YouTube. Kita punya TV tablik. Beliau itu Ustaz Distor itu masuk ke YouTube, dan nanti kita sudah ada buletin dakwah, buletin sang pencerah, dan nanti data-data itu masuk di buletin sang pencerah, buletin pencerah tablik. Kalau kita rajin itu di Ahmad Dahlan bisa di download itu.
Ya nanti itu apakah nanti Arafi Idul Fitrinya dari kita atau minimalnya data kita perlukan, kita publish itu. Nah nanti kalau di sini berapa tempat Pak Sulani di 15 polos Muhammadiyah ini? Hanya satu ini, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, waktu itu sepertinya Pak Habib berhalangan untuk hadir ketika kita mengadakan pertemuan khotib dan pertemuan dengan masjid evaluasi, dan ini jarang dilakukan. Masjid, takmir masjid dengan khotib ketemu. Kita lakukan ketika di Gedung Aliyah, Pak Habib. Di Gedung Aliyah pertemuan seluruh khotib Jumat dan juga para takmir masjid yang tergabung dengan KMM, saling memberikan masukan, saling memberikan solusi ketika ada satu masalah, dan ketika itu kita disupport oleh oleh Lazismu. Dan kegiatan Safar Ramadan ini disponsor oleh Lazismu, termasuk souvenir ini. Souvenir ini dari Lazismu yang nanti sebelum saya tutup itu ada cindramata atau souvenir yang bisa kami berikan kepada amanahnya kepada masjid Pak Eko, ya, kepada masjid. Ada 14 masjid yang tergabung, 14 masjid. Kemudian khotibnya yang baru bisa kita rekrut ada 20 berapa? Mas Fayat itu urutan keberapa? 24, 25 itu. 25. Belum kita set. Jadwalnya sudah jadi. Besok Mas Fayat itu di Darus Salam hari Jumat besok. Itu di tempat Pak Daud itu Ustadz Rona itu. Belum banyak memang rekrutmennya karena keterbatasan masih masjid-masjid yang bergabung. Hadi Mulyo itu masjid yang terbanyak, 5 masjid, tapi juga belum tergabung dengan KMM. Masjid Nurul Sholihin Pak Bambang itu bukan masjid Muhammadiyah, namun masjid masyarakat. Termasuk Al-Mutakin SMK 3 itu juga bergabung tapi bukan atas nama Muhammadiyah, termasuk masjidnya Pak Bekti Nurul Amin bergabung dengan KMM namun juga bukan masjid Muhammadiyah, termasuk masjidnya Pak Agus Top 10 Masjid Kolbun Salim juga masjid umum. Ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Kawan-kawan semuanya tetap semangat, insya Allah kita majukan bersama-sama. Mohon masukannya Pak Ruslani, Pak Habib selaku sesepuh di Muhammadiyah, kami yang masih baru, masih meraba-raba dalam kegiatan ini. Alhamdulillah cukup banyak. Yang kemarin terakhir kegiatan kita Songsong Ramadan yang begitu banyak pesertanya. Ketika itu Pak Mas Nuni mantan PDM yang mengisi, antusiasnya banyak banget, banyak harapan-harapan dari KMM ini. Demikian, dan mohon dimaafkan dari kami jika suatu hal yang kurang berkenan. Hadanallahu yakum ajma'in. Itu datang lagu Ustaz Sa'idin, Ustaz Sejuta Akhwat, itu beliau sangat terkenal. Iya, dia banyak perannya di Muhammadiyah, di KMM yang sangat-sangat aktif. Mantan mudir SMA, pondok SMA. Iya, tidak kurang-kurang jabatan beliau di Muhammadiyah ini, jasa-jasa juga sangat-sangat banyak. Semangatnya gigih sekali, dan beliau sekarang ini sehari-harinya di KUA, ya, sehari-harinya ngijabkan orang, dan dia ternyata pengen juga
Iya, semangat Ustaz Sangidun, semoga kita senantiasa bersama, semangat semuanya kawan-kawannya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita serah terima dulu. Dipersilakan kepada Ustadz Habib untuk menerima cindera mata dari KMM yang disponsori oleh Lazismu Kota Metro. Diaturkan terima kasih atas souvenirnya. Sudah sepertinya tanda-tanda hujan sudah mulai reda ketika payungnya dikasih ini ya. Nggak tahu nanti pas pulang bisa buat ojek payung nganterin ke motor masing-masing atau ke mobil masing-masing. Iya, untuk jemput jemaah. Meningkat ke acara berikutnya yaitu tausiah menjelang berbuka yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Faid Al-Hafiz. Kepada Ustadz Ibrahim dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Metro Pusat, Pak Habib dan jajarannya, pimpinan ranting Muhammadiyah, 15 polos, Pak Ruslani dan jajarannya, Pak Mustoto, teman-teman dari KMM, jamaah yang hadir juga, jane rotok ndredeg gitu Pak. Karena yang di hadapan saya banyak guru-guru saya ini. Jadi Pak Atok dulu guru kelas saya waktu SD. Saya dulu setoran hafalan juz 30 sama Pak Atok. Karena lancar kon balik. Ngapunten Pak Atok. Sekarang saya duduk di depan. Banyak yang lain juga, Pak Habib juga dulu saya di SD Muhammadiyah. Belum kesini dulu, masih di sana. Ya, jadi mengawali ini ya tentu satu kesempatan buat kita sama-sama berbagi dan saling mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Tentu tidak ada yang salah ketika kita saling mengingatkan, meskipun rasanya kami dulu murid-murid dan mungkin masih junior dalam bidang pergerakan dakwah. Ya, teman-teman KMM ini semua sudah senior-senior, saya yang paling junior Pak di KMM, paling muda. Jadi yang paling pengalamannya paling minim saya. Nah, kok ngisi bisian ini nggak ada briefing tadi Pak Mustafa ini, nggak ada briefing. Tiba-tiba Ustadz Yanto, Ustadz Ibrahim ngisi, Ustadz Mustafa walah nggak ada briefing. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita yang hadir hari ini terhindar daripada satu nasihat yang Allah berikan kepada kita, peringatan bahwa Allah pernah berikan satu firman-Nya, al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqun. Pada hari itu semua orang saling bermusuh, tunjuk-tunjukan, dorong-dorongan, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita yang hari ini, besok ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, tidak dorong-dorongan tapi saling tolong-menolong untuk sama-sama sukses di akhirat nanti. Maka tentu pada pertemuan sore hari ini, majelis kita menjelang berbuka, tak ada yang patut paling kita syukuri
tentu kita bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita hadir sore hari ini meskipun tadi sempat hujan, bahkan tadi sampai dibawakan payung oleh Ustadz Eko. Saya sampai tadi berkelakar, Ustadz Eko ini bawa payung, bawa mobil kok bawa payung. Ya, ternyata buat hadiah. Kirain buat jalan. Kata itu satu nikmat sampai hari ini 17 genap nggih. Insyaallah buka hari yang ke-17. Allah kasih terus nikmat sampai hari ini kita menikmati nikmat hidangan-hidangan Ramadan. Ya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sedikit ya, ini maghribnya berarti kurang lebih 15 menit lagi atau lebih ya, kurang lebih ya, segitu. Maka pada kesempatan yang mulia ini saya ingin coba mengajak hadirin jamaah sekalian untuk membuka kembali ayat yang sudah sering kita dengar. Dan ayat ini ayat yang hanya keluar ketika Ramadan. Enggak Ramadan kayaknya ayatnya enggak keluar. Ayat Al-Baqarah 183. Benar enggak Ustaz? Kalau enggak Ramadan enggak keluar Ustaz Yusuf ya? Enggak keluar. Jadi keluarnya waktu Ramadan. Lewat Ramadan keluarnya bisa subuh keluar, siang keluar, malam keluar, sehari 3 kali. Dosisnya menjadi lebih. Seakan-akan ayat ini menjadi satu yang penting, tapi hanya sekedar rutinitas bacaan kita saja, Pak. Tanpa pernah terus kita dalami secara mendalam. Dan rupanya kita dalami tahun ini, tahun depan dapat ilmu baru. Tahun depan dapat ilmu baru, tahun depan dapat ilmu baru. Yaitu yang saya alami dan mungkin hadirin sekalian sudah pernah mendapatkan, maka kami share ulang apa yang kami baca pada tahun ini menjadi pengetahuan atau ilmu baru kami pada tahun ini. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 183, Allah taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian supaya kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Di sini ayat ini Allah membuka dengan satu panggilan cinta. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini satu panggilan cinta. Yang setelahnya diikuti dengan satu perintah. Ya, Allah memanggil dengan panggilan cinta seperti kita manggil anak-anak nang atau nak atau mas atau le. Ya. Tolong ambilkan piring misalkan. Nah, ini kan panggilan, diawali dengan panggilan cinta terus diikuti dengan satu perintah. Dan menariknya jamaah sekalian, ketika perintah ini Allah tuliskan atau Allah firmankan itu dengan atau dalam wujud pasif. Kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian puasa. Bisa saja Allah mengatakan di situ kataballahu alaikumus-shiyam. Allah gunakan kata kerja pasif, aktif. Tapi Allah gunakan di sana kata kerja pasif, kutiba, diwajibkan. Allah itu tidak pernah memfirmankan dalam Quran kecuali tanpa sebab. Semua pasti ada sebabnya. Termasuk ketika kita buka dalam juz 30, Allah sebutkan di sana banyak sumpah demi wal asr, demi waktu asar. Wasyamsi waduhaha, demi matahari, wal adiyati dhabaha. Semua sumpah. Itu tidak ada sembarang Allah sebut sumpah, itu tidak ada. Itu pasti ada kaitannya dengan apa yang akan Allah bahas pada surat tersebut atau ayat-ayat setelahnya. Termasuk pada surah atau ayat 183 ini, Allah itu tidak ada, bukan tanpa sebab ketika Allah gunakan kata kerja pasif di sana. Diwajibkan kepada kalian puasa. Seakan-akan Allah ingin memberitahu kepada kita, ketika Allah gunakan pasif di sana, diwajibkan di sana, Allah pengen kita itu tidak fokus pada perintah puasanya, tapi kita fokus pada panggilan imannya. Kita fokus pada panggilan imannya, bukan pada perintah puasanya. Maka pertanyaannya, jamaah sekalian, apakah hari ini kita puasa karena puasa itu wajib atau karena
kita terpanggil imannya sehingga kita melaksanakan puasa. Nah, untuk ini pertanyaan yang perlu kita tanya terus setiap hari ya, karena tiap hari kita puasa. Apakah kita puasanya karena wajib atau karena memang kita terpanggil imannya? Nah, untuk membantu menjawab ini, muncul pertanyaan yang kedua. Ya kan, orang muslim itu kan senantiasa bertanya-tanya ya, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Kita didorong untuk terus bertanya, mempertanyakan apa yang Allah ini. Karena kalau seseorang muslim itu tidak mempertanyakan tuh berarti fungsi akalnya tidak maksimal kan begitu. Fungsi akalnya tidak maksimal. Allah kasih akal untuk dimaksimalkan. Kalau tidak sering bertanya berarti fungsi akalnya tidak maksimal. Maka ini pertanyaan. Yang kedua muncul pertanyaan untuk membantu menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua apa? Kalau saja hari ini puasa Ramadan itu tidak wajib, kira-kira hari ini kita puasa apa enggak? Belum tentu. Ya nyatanya sehari-hari di luar bulan Ramadan banyak fadilah-fadilah amal yang Allah sediakan di luar bulan Ramadan. Contoh, sholat tahajud itu fadilahnya luar biasa. Sholat syuruk fadilahnya luar biasa. Sholat duha fadilahnya luar biasa. Bahkan sholat nafilah yang banyak ditinggalkan orang-orang muslim itu fadilahnya juga luar biasa. Kita tertib jalankan minimal 12 rakaat dapat kaplingan di surga. Tapi hari ini nyatanya banyak nggak orang yang melakukan? Belum tentu. Kenapa? Karena sholat nafilah tidak wajib. Sholat duha tidak wajib, tidak banyak yang orang melakukan. Sholat syuruk tidak wajib, tidak banyak yang melakukan. Sholat tahajud tidak wajib, tidak banyak yang bangun. Maka pertanyaan itu akan muncul. Kalau hari ini sholat atau puasa Ramadan itu tidak wajib, apakah hari ini kita tetap puasa dengan sekian fadilah-fadilahnya? Padahal kita lihat ya, fadilahnya puasa atau di bulan Ramadan itu luar biasa. Setiap amal kita dilipat gandakan. Semuanya. Contoh saja kalau kita bicara setiap amalan itu punya pahala standar. Salat pahala standarnya berapa? 1 hasanah. 1 hasanah kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 160, "Man jaa'a bil hasanah falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mendatangkan atau melakukan 1 hasanah, dia mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. Atau 10 kali lipat balasannya. Nah, orang sekali sholat dapat 10 kali balasan atau 10 pahala. Le jamaah berarti 27 kali lipat, 270 pahala. Le di masjid lebih banyak lagi. Itu kalau mau hitung-hitungan. Ya. Itu kalau 1 sholat 5 kali itu. Tilawah pahala standarnya dalam hadis Nabi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca 1 huruf dapat 1 hasanah. 1 hasanah bernilai 10 kebaikan. 1 huruf. Kemudian Nabi melanjutkan, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alifun harf, lamun harf, mimun harf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Nah ini alif lam mim saja dapat 30 pahala kebaikan. Itu kalau kita mau hitung. Meskipun demikian, ada ulama yang menggunakan pendekatan ta'arud dalam balaghah. Alif sendiri itu juga bukan 1 huruf. Bahwa alif itu penunsur pembentuknya ada hamzah, lam, dan fa. Hamzah sendiri ada 4 huruf gitu satu. Itu ada yang begitu merinci demikian, luar biasa. Itu kalau mau dihitung demikian, lam itu tidak ada, bisa 1 halaman dihitung saja. Berapa huruf kira-kira? 50? Lebih? 100? Lebih? Barangkali. Saya belum pernah hitung jujur. Belum pernah hitung. Tapi barangkali lah hitung-hitung kira-kira 100 lah ya. 100 lebih 10. 1000. Lah ngaji. Sekarang hari ini kita yang sudah khatam sudah dapat berapa halaman? Nah, sampai selesai berapa itu halamannya? Nah, bingung. 624 halaman dalam Al-Quran. Ya, itu berapa sendiri? Itu kalau mau hitung-hitungan. Sedekah juga begitu. Tapi kita kan beramal itu bukan untuk hitung-hitungan, ya. Beramal bukan untuk hitung-hitungan. Bahaya kalau kita beramal hitung-hitungan, khawatir nanti Allah juga memberi kita hitung-hitungan. Ya Allah, hari ini saya sudah dapat pahala sekian. Saya kok dapat sekian, walah. Kacau. Jadi kita menghitung itu bukan untuk hitung-hitungan, tapi untuk melihat bahwa luar biasa yang kita lakukan 1 hari itu Allah membalas sedemikian rupa. Dan itu rupanya jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita puasa, ya kita sholat, ya kita
tilawah, ya kita sedekah, dan itu semuanya dilipat gandakan. Maka luar biasa penggandaannya. Berapa gandanya? Nah, itu tidak ada hitungannya. Ini tidak ada rumusnya. Kalau tadi sholat ada rumusnya, sedekah ada rumusnya, baca tilawah ada rumusnya. Kalau puasa tidak ada rumusnya. Dalam hadis Nabi SAW, hadis yang panjang ketika di maktub dalam Sahih Bukhari, Imam Al-Bukhari itu menuliskan satu hadis, rantaian hadis yang panjang, as-shaumu junnah, bahwa puasa itu adalah satu benteng. Satu benteng bagi seorang muslim yang apa? Dia menjaga pelakunya fala yarfus wala yajhal. Maka seorang yang berpuasa itu akan terjaga dari berucap kata-kata yang tidak baik dan bertindak perilaku yang tidak baik. Dan dilanjutkan dalam potongan hadis selanjutnya, ketika ada seseorang yang sedang berpuasa diprovokasi, dia diganggu, dia dicela, dia dipancing emosinya, ya disindir dan seterusnya, maka orang yang berpuasa tidak lantas membalas celaan itu. Wah, wong kae. Guys. Lanjut ya. Ya. Orang yang puasa itu kalau disindir atau dicela atau diprovokasi oleh orang lain, bukan terus membalas celaannya. Nah, nanti ada orang yang bilang, "Oh, wong kae lo poso kok ngono." Enggak, nah yang disindir nanti balas, ngene-ngene poso kan gitu. Poso kok ngono poso. Nah, gitu. Jadi tidak perlu membalas apa yang orang lain katakan dengan celaan yang semisal, tapi balaslah dengan inni shaim. Ya. Kemudian dilanjutkan hadiahnya orang yang berpuasa, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang puasa itu lebih nikmat daripada bau minyak kasturi, ya, bau minyak kasturi. Nah, ini kemudian ulama juga datangkan satu pendekatan yang berbeda. Maksudnya adalah orang yang berpuasa itu kan tidak makan, tidak minum, sehingga bau mulutnya kurang sedap. Nah, kemudian nanti dibangkitkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bau mulut yang harum karena dia menjaga mulutnya dari makanan-makanan yang tidak atau ketika berpuasa. Pendekatan yang lain, ada ulama yang menjelaskan ini sebabnya ketika dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bau mulutnya harum karena apa? Karena puasanya menjaga dirinya dari ucapan-ucapan yang tidak baik, lisannya tidak keluar dari kata-kata yang tidak baik, perilakunya tidak berbuat perilaku yang tidak baik. Maka terakhir disebutkan dalam hadis tersebut, as-shaumu li wa ana ajzi bih, kata Allah Subhanahu wa taala, saum itu tidak ada hitungan balasannya, tidak ada rumusnya seperti pahala yang lain. Nah, maka hitungannya langsung milik Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pertanyaan tadi, apakah kita hari ini puasa karena iman atau karena wajib? Karena kalau orang yang puasanya karena wajib, maka tentulah puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus. Tapi orang yang puasanya karena iman, maka sehari-hari akan penuh dengan kebaikan. Maka inilah menjadi pondasi pertama kita dalam puasa, yang mana itu kalau itu dilakukan oleh kita, maka akan hadir. Puasa akan merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itulah makna daripada ihtisab. Kalau puasa kita lakukan atas dasar iman, maka itu akan menggiring kita untuk menjadi lebih baik lagi dari hari ke hari. Maka pertanyaan yang selanjutnya, yang ketiga, apakah hari ini puasa kita sudah lebih baik daripada puasa kita yang kemarin? Apakah puasa kita tahun ini sudah lebih baik daripada puasa kita yang tahun lalu? Ini bukan patokannya orang lain, ini patokannya kita masing-masing. Jangan pernah bandingkan kita sama orang lain dalam hal ini. Bandingkan sama diri sendiri. Orang lain jadikan motivasi boleh, tapi jangan kemudian dibanding-bandingkan, ya. Lihat pada diri kita, apakah sudah lebih baik atau belum. Kalau memang sudah lebih baik, maka berarti itu salah satu tanda kita puasa karena dasar iman.
Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau yang kedua ini sudah mampu kita lakukan, dua fondasi kita dalam puasa, maka Allah akan hadirkan janjinya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan hapuskan. Kenapa bisa demikian dihapuskan? Bagaimana enggak? Puasanya karena iman, dia semakin baik setiap harinya, maka dia akan terus berada dalam kebaikan. Konsepnya ada baik, ada buruk, ada soleh, ada salah. Orang kalau sudah dihapuskan salahnya, maka akan muncul solehnya. Orang kalau melakukan soleh, maka akan hilang salahnya. Sebaliknya, orang yang melakukan salah, hilang solehnya. La yasrikul mu'min indama yasrik wa huwa mu'min. Tidak ada orang maling itu ketika dia maling dalam keadaan iman. Maka tidak ada ceritanya orang yang berbuat salah itu dia dalam keadaan soleh. Orang yang salah itu pasti solehnya hilang. Orang yang soleh pasti salahnya hilang. Maka itulah konsep yang kita lakukan. Tentu kalau puasa itu karena iman, dia akan membuat kita lebih baik lagi dari hari ke hari, tahun ke tahun, dan tentu itu akan menjadi sebab Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit pengingat dari kami, terutama kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah sekalian. Ayo, mungkin 17 hari terakhir kita belum maksimal dalam iman dalam puasa kita, belum maksimal ihtisabnya. Ayo kita maksimalkan lagi. Mungkin kemarin masih kurang, tenang aja, masih ada 13 hari tersisa. Alhamdulillah. Zahaba nisfu Ramadan wa nisfu Ramadan al-baqi zahabun. Telah pergi separuh Ramadan dan separuh sisanya adalah zahabun, yaitu emas. Jangan sampai sisa 13 hari yang terakhir ini kemudian kita sia-siakan. Tentu justru malah menjadikan kita lebih maksimal lagi di hari-hari terakhir Ramadan ini, supaya kita bisa mencapai hasil yang maksimal dan keluar dalam keadaan yang fitri seperti bayi yang baru dilahirkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Jika ada kurang dan salahnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih atas waktunya kami berbagi di hadapan para guru sekalian. Nah, ini satu kesempatan yang berharga bagi kami mengatasi rasa dredeg. Jadi ngomong di sini kami malah belajar mengatasi dredeg karena ngomong di hadapan guru-guru sendiri. Nah, terima kasih jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah senantiasa bimbing kita di akhir-akhir Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita senantiasa dalam beramal, dan mudah-mudahan yang sudah lalu Allah terima segala amal kita dan puasa kita. Amin Allahumma amin. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ibrahim. Mungkin ini nggak tahu apa Pak Ato atau Pak Habib ini sekalian muji, katanya awal ndredeg sekalian dijeglekin biar masih ndredeg. Enggak, oh ternyata nggak ndredeg, lampu mati aja jalan terus. Berarti sukses ini Pak Ato sama Pak Habib ini. Tren iya. Gitu. Kami aturkan maaf, mungkin tadi ada sedikit kesalahan sehingga listrik padam di Masjid Arafi. Terima kasih Ustadz Ibrahim atas tausiahnya. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan Ustadz Ibrahim tadi, kita masih punya 12 hari lagi untuk kita optimalkan, menggali dan mendapatkan pahala rahmat sebanyak-banyak dari Allah. Belajar karena bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah sebagai bekal kita menjalani 11 bulan berikutnya. Dan dengan diakhiri tausiah dari Ustadz Ibrahim tadi, maka berakhir pula agenda buka bersama kita di hari ini. Dan sebagai pembawa acara kami mohonkan maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan kami. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa kifaratul majelis dan lafaz hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, dipersilakan untuk bisa mempersiapkan diri untuk kita menyegerakan berbuka puasa. Insya Allah kita nanti berbuka di
pukul 18.14 gitu ya. 18.12 ya. Iya, dipersilakan.